241D, nomor NIM 244162612011. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji F. Nah, di sini saya akan membandingkan tingkat penjualan terhadap 3 lokasi. Untuk lokasinya yaitu ada Karawang Timur, Karawang Barat, dan Lumbir. Di Karawang Timur ada 24 data, di Karawang Barat ada 3 data, dan di Lumbir ada 3 data. Setelah dijumlahkan, untuk Karawang Timur hasilnya 1950. Untuk Karawang Barat 143. Dan untuk Lumbir 562. Selanjutnya saya akan menentukan F-hit dan F-star dengan mencari F-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada hasil dari data Karawang Timur, Karawang Barat, dan Lumbir. Nah, untuk Karawang Timur kan 1950 ditambah 143 ditambah 562 dikuadratkan, lalu dibagi 30. Hasilnya 2655 kuadrat dibagi 30 sama dengan 7049025 dibagi 30. Nah, di sini hasilnya 234967,5. Setelah menghitung FK, kita menghitung JKT. Di sini ada hasil dari data Karawang Timur dikuadratkan, lalu ditambah data Karawang Barat dikuadratkan, lalu data Lumbir dikuadratkan juga. Nah, terdapat hasil 323.961 dikurang FK, yang dimana FK itu 234.967,5. Hasilnya 88.993,5. Lalu kita menghitung JKK. Di sini ada data Karawang Barat yaitu 1950 dikuadratkan, lalu dibagi 24 ditambah 143 kuadrat dibagi 3 ditambah 562 kuadrat dibagi 3, lalu dikurangi FK. Nah, untuk hasil ini terdapat 270.535,16 dikurang FK 234.967,5. Hasilnya 35.567,6. Yang keempat, kita menghitung JKG. JKG yaitu dengan cara JKT dikurangi JKK. JKT-nya 88.993,5 dikurangi 35.567,6. Hasilnya 53.425,9. Lalu kita menghitung KTK dengan cara JKK dibagi DBK. Nah, di sini ada JKK dibagi DBK 35.567,6 dibagi 2. Nah, 2 ini hasil dari 3 lokasi ini, berarti 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Jadi 35.567,6 dibagi 2 hasilnya 17.783,8. Selanjutnya kita menghitung KTG dengan cara JKG dibagi DBG. 5 untuk JKG-nya yaitu 53.425,9 dibagi 27, yang dimana 27 ini hasil dari 30 data dikurangi 1 yaitu 29 dikurangi DBK yaitu 2, hasilnya 27. 53.425,9 dibagi 27 hasilnya 1978,77. Selanjutnya saya akan menentukan F-hit.
rumusnya yaitu KTK dibagi KTG. Untuk KTK-nya ini 17.783,8 dibagi 1978,73. Hasilnya 8,987,481. Nah, untuk hasil FK-nya itu yaitu 8,98748,8, sedangkan untuk F-tabnya itu 3,3541309. Sehingga kurvanya itu seperti ini, yang dimana F-hit itu lebih besar daripada F-tab, yang menunjukkan pola Hanov. Di sini saya akan membandingkan tingkat penjualan terhadap lokasi. Di bagian variabel view diisi dengan tingkat penjualan dan lokasi. Di bagian labelnya juga diisi dengan tingkat penjualan dan lokasi. Lalu values-nya di bagian lokasi itu ada 3, diisi dengan 1 Karawang Timur, 2 Karawang Barat, dan 3 Lumbir. Lalu klik add, lalu OK. Selanjutnya kita inputkan pada data view. Nah, di sini klik analyze, lalu descriptive statis, explore, pindahkan tingkat penjualan ke dependent list dan lokasi ke factor list. Lalu klik plots, maka akan muncul kotak dialog explore plot, centang, factor label together, steam and live, klik normality plots with test, continue, klik OK. Maka akan tampil output seperti ini. Selanjutnya langkah yang kedua, kita klik analyze, lalu klik comparements, lalu kita klik yang one way ANOVA. Lalu kita lihat di sini ada kolom dependent list diisi dengan variabel tingkat penjualan dan kolom factor list diisi dengan variabel lokasi. Lalu pilih option dan checklist kotak deskriptif dan homogeneity of variance test. Lalu pilih Voshawk, klik kotak LSD dan kemudian OK. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Hasil dan kesimpulan uji. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS, maka didapat rata sampel tingkat penjualan di Karawang Timur sebesar 81,25 cup, rata tingkat penjualan di Karawang Barat sebesar 47,67, dan rata tingkat penjualan di Lumbir sebesar 187,33 cup. Secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa pada sampel terdapat perbedaan rata tingkat penjualan pada lokasi yang berbeda, yaitu berturut-turut tingkat penjualan di Lumbir paling besar, menyusul tingkat penjualan di Karawang Timur, dan yang paling kecil di Karawang Barat. Untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak, maka dapat dilihat pada output kedua. Nah, di sini ada uji homogenitasnya. Lalu kesimpulannya, dari uji homogenitas varians menggunakan uji Leven diperoleh hasil bahwa baik berdasarkan rata maupun median memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompok data adalah homogen. Lalu di sini ada hasil uji F.
Berdasarkan output, maka didapat bahwa nilai sig untuk ANOVA yaitu sebesar 0,001, lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan HA diterima. Artinya, minimal ada sepasang rerata tingkat penjualan yang berbeda. Untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda, maka diperlukan uji post hoc atau uji lanjut untuk perbandingan tingkat penjualan di 3 lokasi. Nah, di sini ada hasil uji lanjut. Mengingat hasil uji homogenitas bahwa data pada ketiga lokasi itu memiliki varians yang seragam atau homogen, maka uji post hoc menggunakan perbandingan pada uji post hoc kelompok equal variance assumed, antara lain LSD. Kesimpulannya, berdasarkan uji perbandingan berganda pada tingkat signifikansi yang berlaku untuk populasi menggunakan LSD menunjukkan bahwa tingkat penjualan di Karawang Timur dan Karawang Barat adalah sama. Tingkat penjualan di Karawang Timur berbeda dengan tingkat penjualan di Lumbir. Tingkat penjualan di Karawang Barat berbeda dengan tingkat penjualan di Lumbir. Dan tingkat penjualan di Karawang Timur maupun di Karawang Barat lebih besar dibanding tingkat penjualan di Lumbir. Sekian, terima kasih.